Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang tradisi kepatuhan santri dan dominasi figur kiai dalam pondok pesantren di Tasikmalaya. Halo, perkenalkan nama saya Ades Fadila. Saya Muhammad Lukman Rakim. Saya Aisyah. Saya Destriana Sari. Saya Widi Halimah. Saya Sakila Gala Priyaru. Saya Dwi Jogdapian Ramadhani. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Lukman Hakim. Di sini saya akan jadi pemandu untuk presentasi kali ini, yaitu tentang tradisi kepatuhan terhadap kiai. Apa sih tradisi kepatuhan terhadap kiai? Yaitu tentang kebiasaan sosial atau agama di banyak pesantren, terutama dalam pesantren NU, di mana santri dan masyarakat memberikan penghormatan tinggi terhadap kiai sebagai pemimpin atau guru spiritual, sumber ilmu dan figur moral. Kepatuhan ini lahir bukan dari paksaan, melainkan rasa hormat, kepercayaan, dan keyakinan bahwa kiai memiliki otoritas tinggi dan keilmuan serta pengalaman hidup yang selayaknya menjadi panutan. Dalam konteks ini, saya dapat menekankan bahwa tradisi ini membentuk hubungan guru dan murid yang sangat kuat, menjaga adab dalam belajar, sekaligus menjadi pedoman sosial, meski tetap perlu dilihat secara kritis agar tidak menutup ruang dialog dan rasionalitas. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pondok pesantren di Tasikmalaya dikenal sebagai pusat pendidikan Islam tradisional. Hubungan antara kiai dan santri menjadi inti sistem pendidikan dan pembentukan karakter. Nilai takzim atau hormat dan ketaatan terhadap kiai telah menjadi budaya turun-menurun. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dominasi figur kiai. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kiai dipandang sebagai figur sentral, pemimpin spiritual, pendidik, dan panutan. Yang kedua, wibawa kiai sangat kuat. Bahkan keputusan beliau sering dianggap sebagai kehendak yang harus ditaati. Peran kiai meliputi pembimbing agama, pengambil keputusan pesantren, dan penjaga tradisi keislaman. Saya kembalikan kepada moderator. Tradisi kepatuhan santri. Yang pertama, santri diajarkan untuk patuh, hormat, dan tunduk pada kiai sebagai bentuk adab dan keberkahan ilmu. Yang kedua, kepatuhan dianggap bagian dari proses spiritual untuk membentuk keikhlasan dan kedisiplinan. Dan yang terakhir ada nilai kepatuhan, ini sering tercermin dalam perilaku, tutur kata, dan gaya hidup santri di pesantren. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan konteks modernisasi. Nah, jadi modernisasi pendidikan Islam membawa tantangan terhadap pola kepemimpinan tradisional. Beberapa pesantren di Tasikmalaya mulai menggabungkan sistem pendidikan formal dan manajemen modern. Namun, nilai kepatuhan dan penghormatan terhadap kiai tetap dijaga sebagai identitas pesantren. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Relevansi saat ini. Yang pertama itu tradisi kepatuhan masih relevan selama tidak menghambat kritis berpikir dan inovasi pendidikan. Lalu yang kedua, kiai ini berperan sebagai mentor dan inspirator, bukan hanya figur yang harus ditaati tanpa dialog. Lalu yang ketiga, hubungan kiai dan santri yang harmonis mencerminkan perpaduan antara nilai tradisional dan modern. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu ciri khas pesantren Tasikmalaya meski zamannya berubah, tetapi nilai-nilai takdim, kedisiplinan, dan keikhlasan tetap dijaga. Keseimbangan antara otorisasi kiai dan partisipasi santri menjadi kunci kemajuan pesantren di kota Tasikmalaya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih terhadap rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan presentasi kali ini. Demikian pemaparan mengenai tradisi kepatuhan terhadap kiai. Semoga diskusi atau presentasi kali ini membantu kita memahami bahwa kepatuhan bukan sekedar mengikuti, tetapi menghargai otoritas keilmuan, adab, dan nilai-nilai yang diwariskan dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua rekan-rekan saya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat menjadi refleksi dan kontribusi yang positif dalam memahami budaya pesantren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.